Sejak hadirnya manusia di bumi, kebahagiaan dan ujian layaknya satu sisi kepingan yang selalu berdampingan. Kondisi ini menjadi pola hidup bagi seluruh manusia, baik bagi mereka yang dilahirkan dengan tubuh sempurna maupun yang tidak. Keimanan yang kuat serta kesabaran yang baik menjadi sandaran bagi hamba Allah untuk menghadapi skenario nyata itu, agar ia terpilih menjadi orang-orang yang beruntung. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di alam dunia ini tidak akan lepas dari yang namanya ujian hidup, dan kuncinya menghadapi ujian itu adalah dengan kesabaran. Di dalam surat Hud ayat 115, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah kalian, karena memang sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala untuk orang-orang yang berbuat baik. Nah, dalam menghadapi ujian, kedua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah berhasil melampauinya dengan penuh kesabaran. Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Ini dia, kita saksikan bersama-sama. Tak satupun manusia di dunia ini yang ingin terlahir difabel. Begitu pula yang dirasakan seorang Jaswadi. Hadir ke dunia dengan tubuh tidak sempurna harus diterimanya dengan ikhlas. Kesabarannya diuji sejak dini ketika ia tak pernah merasakan berjalan menggunakan kaki yang utuh. Jaswadi pun tak pernah tahu apa penyebab ia seperti ini. Dari kedua orang tuanya pun tak pernah ada jawaban hingga mereka tutup usia. Akhirnya kok weteng kula yang iki ya Pak. Kok piye langsung akhirnya ngene iki. Kok ndek perasaan piye Pak? Sing gawe godalah kok perasaan ya Pak. Apa piye nah penjaluk piye nah. Nelangsanya hati tak hanya dirasakan Jaswadi. Slamet, pelajar berusia 17 tahun dari Sewon, Bantul, Yogyakarta, juga merasakan hal yang sama. Ujian hidupnya bertambah ketika ia tidak memiliki kemampuan melihat sejak berusia 2 tahun. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pikir kisah ini hanya di sebuah sinetron, tetapi ini nyata dialami oleh Slamet. Dia ditinggalkan oleh orang tuanya, dan sampai detik ini dia nggak tahu di mana keberadaan orang tuanya itu. Nah, bagaimanakah kisah Slamet selanjutnya? Ini dia. Slamet tak pernah tahu keberadaan kedua orang tuanya sejak tahun 2014 silam. Keluarganya pergi meninggalkan Slamet tanpa alasan yang jelas. Awalnya, Slamet memutuskan hijrah dari Muntilan ke Yogyakarta untuk menuntut ilmu di SMP Negeri 2 Sewon, karena sekolah ini menjadi satu-satunya sekolah negeri yang menerima siswa atau siswi berkebutuhan khusus. Namun, sekembalinya dari Yogyakarta, ia harus menerima kenyataan pahit. Keluarganya tak lagi mendiami rumah Muntilan dan perabotannya pun ludes tak bersisa. Ketika itu saya tentu saja merasa bingung, merasa cemas juga. Dan ketika saya bertanya dengan beberapa tetangga, mereka tidak tahu keberadaan orang tua saya berada. Nah, langsung saja saya menyimpulkan
bahwa mereka itu meninggalkan saya. Saya sempat penasaran dengan mereka. Kalau marah sih enggak. Saya enggak, agak sulit kalau untuk mempunyai perasaan marah. Tapi saya mempunyai rasa penasaran mengapa mereka meninggalkan saya gitu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jaswadi ini telah disia-siakan oleh keluarganya. Namun dengan penuh kesabaran dia hadapi itu semua. Dan Allah Subhanahu wa taala kirimkan pendamping hidup, buah dari kesabarannya itu. Inilah rahasia Allah yang tak diketahui oleh manusia, sehingga sesuatu yang tidak masuk akal bagi manusia dapat terjadi. Ini Bu, kanannya tak pakai anane. Sesungguhnya manusia hidup di dunia berpasang-pasangan menjadi landasan niat Jaswadi. Dandanono Pak, ranjinge pitik iki, pitike tambah gede, tambah akeh. Kalam Allah itu ia buktikan, hingga akhirnya ada seorang wanita yang mau mendampinginya. Walau penuh tantangan, tapi Jaswadi berhasil mewujudkannya. Tane yo ngowe yo. Aku omah-omah gak oleh. Wis aku diusir. Terus tak terima wae cah. Penting golek mangan, penting satuke ngono. Wanita berusia 68 tahun ini bernama Wasi. Kesan pertama melihat Jaswadi, Wasi langsung iba. Pikirannya berkecamuk. Apakah ada yang mau mengurus lelaki tanpa kaki ini kelak? Namun, Allah Maha Adil. Saat kita rasa tak mungkin terjadi, jika Allah menghendaki, maka terjadilah. Ceritane Pak Tung ape kawin nikah kali kula mboten angsal kali tiyang sepuhe kali derek-derekane pokoke sak keluarga niku mboten lega. Dados iki mbake niku sonten mbake pados panggenan tenggene panggenan desa niki. Tumbas gubuk niki nggih angsale tumbas piyambak. Salap teng desa mriki. Pasca ditinggalkan keluarganya, Slamet tak lagi punya tempat untuk mengadu. Ia pun berniat memutuskan untuk keluar dari sekolah karena tak memiliki biaya. Tak ingin larut dalam kesedihan, Slamet pun mengatakan sebenar-benarnya keadaan yang ia alami kepada guru terdekat. Namun tak disangka, pihak sekolah justru memberikan Slamet solusi atas masalahnya. Masya Allah. Di tempat inilah dulu Slamet menghabiskan waktunya untuk belajar. Ruangan yang dibatasi 2 lemari buku dan kasur tipis untuk tidur menjadi tempat Slamet berteduh dari panas dan hujan. Bagi Slamet, ini semua anugerah yang harus ia syukuri. Allah memberikan pertolongannya untuk meringankan beban hidup yang ia alami. Saya merasa terharu dengan kebaikan mereka, dengan rasa simpati mereka menolong saya yang telantara ini. Sebagai bukti, saya belajar dengan tekun supaya tidak mengecewakan pihak sekolah yang telah baik kepada saya. Di balik kesulitan, selalu ada kemudahan. Begitu juga yang dialami oleh Jaswadi. Semenjak diusir dari rumah karena menikah dengan Wasi, Jaswadi diberikan kemudahan untuk tinggal di tanah milik desa. Rumah beralaskan tanah ini sudah berdiri selama 15 tahun dan menjadi saksi bisu kehidupan Jaswadi dan Wasi.
Untuk menghidupi dapurnya bersama sang istri, Jaswadi bekerja serabutan sesuai dengan kemampuannya. Awalnya, ia adalah pembuat layang-layang. Namun karena rupiah yang dihasilkan tidak seberapa, membuat Jaswadi mengambil keputusan untuk menjadi perajin bambu. Alas jemur kerupuk alias jerebeng kini menjadi tumpuannya mendapatkan penghasilan. Walau rasa pegal dan kesemutan menjadi tantangan tersendiri bagi tubuhnya yang tunadaksa. Saya juga gawe keranjang, gawe drebeng masuk kaji laurak, tok mahku, kaji laurak, tok mahku, tok pau ini Pak Di, enten apa Pak? Aku gawe no drebeng, gawe keranjang, gih. Kita aku gawe contoh sih, tak gawe contoh sih, terus dadi dicontoh, wis sapi, wis seneng, wis kok terus wae. Assalamualaikum. Udah mau apa Pak? Dapat drebeng Pak. Aduh, nih Bapak bikin begini udah lama? Lama Pak. Udah lama? Dalam satu hari, Jaswadi bisa menyelesaikan 2 jerebeng. Jerebeng-jerebeng ini biasanya tak langsung dijual ke pasar. Jaswadi mesti bersabar, karena ia harus mengumpulkannya dulu hingga berjumlah 15 jerebeng atau 2 set keranjang. Pak, boleh saya nyoba? Coba. Boleh. Nantinya, semua kerajinan bambu ini ia jual seharga Rp250.000. Itu artinya, Jaswadi baru akan menerima uang setiap 2 minggu sekali. Belum lagi dipotong bahan baku bambu serta ongkos kirim menggunakan becak. Ternyata ada susah. Ya susah tuh di Pak. Usaha aku ngene iki terus, penting nyusuri Gusti Allah ya wis ngono wae Pak. Kowe mikir apa Pak? Penting njah mangan, njah apa cukup wis seneng Pak. Njah tuku mpling neh ya cukup wis seneng Pak. Oh gitu. Iki Aa Jufri salut dengan sosok manusia tanpa kaki ini. Ia tak pernah malu, bahkan mengeluh. Ia sangat sabar menjalani hidup apa adanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tong, pesanan kula sing kali pundi? Ampun iki. Oh, nggih pun siapa niku? Ya. Oh, nggih. Kula pun dosa niki nggih. Iya Pak. Ajeng kula beto. Iya. Niki ya tren. Berapa Mas? 2 Pak. 2. Iya. Dalam Quran Surat Al-A'raf 126, Makasih ya Mas. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Seperti itulah doa Jaswadi dan Wasi sang istri tercinta yang berpuluh-puluh tahun hidup damai bersama dalam kekurangan. Bagi Jaswadi, boleh jadi hidupnya di dunia ini adalah ujian untuk menguji iman dan kesabarannya. Semoga Allah memberikan yang terbaik sebagai imbalan dari kesabaran Jaswadi yang tanpa batas. Bu, nih nikah nggak punya anak. Tapi sempat dulu nggak direstui ya, sama keluarga nggak direstui, kemudian diusir. Dan ibu sampai sekarang nikah sudah 25 tahun. Subhanallah, luar biasa. Ibu sabar ngurusin bapak. Dan inilah Pak, kelebihan hidup kita memang dalam rumah tangga itu kan harus ada saling pengertian Bu ya. Ada saling pengertian dan kesabaran ibu sungguh luar biasa. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Dari kesabaran ini insya Allah akan berbuah hasil dari kesabaran kita. Dan Bapak Ibu disatukan oleh Allah di alam dunia, dan insya Allah disatukan oleh Allah juga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jodoh di dunia, jodoh sampai akhirat. Amin. Insya Allah. Saya pamit ya. Ya Pak, ya Ibu ya, mohon maaf ya. Ya, Assalamualaikum.